Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu sholat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Ada ibu-ibu beli sayur itu batena na tawar, kasihan. Padahal itu pagandeng berapa untungnya. Sementara kalau kita pergi di mall, tawar nih. Kira-kira kalau pergi ke misalnya di mall-mall, tawar itu sayur. Tawar, mina bilang ke orang gila, kapan ini? Padahal itu yang punya mall orang kaya. Ini kasihan yang bonceng-bonceng, berapa untungnya? Batena na tawar. Nah bilangi maki lagi puang, ye puang, cantik nih bu, serasinya baju tak sama kudun tak. Batena memuji kasihan, beda 50 rupiah masih kita tawar. Ada ndak na tawar tapi ngambil panombo, berapa harganya? 4.000, 3.500, 4.000 ibu, nah bayar 4.000 tapi apa nak bilang? Ya tambahnya jeruk 2 nah. Bapak mau cari mantu, ada anak gadis tak baik-baik kasihan, ada yang lamar ki, meskipun dia naik mobil, pangkatnya bagus, anak orang kaya, tapi tidak sholat, jangan kau percaya, sengsara itu anakmu nanti. Tuhannya saja berani dia tipu. Penting ini sholat pak. Demi Allah sangat penting. Bapak tidak puasa tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi ketika tidak sholat, Nabi jelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kafir kau di hadapan Allah. Bagaimana caranya Ustadz? Kita ini hanya pegawai-pegawai, mana bisa naik haji? Itu menurutmu. Tapi menurut Allah ada cara lain. Allah kasih. Bagaimana caranya? Jangan pikir bagaimana caranya. Allah yang pikirkan caranya. Allah cuma minta dekati saya. Bagaimana cara dekati Allah? Salah satu yang paling baik, tunaikan sholatmu dengan baik. Orang kaya dekati Allah dengan sedekah. Orang miskin dekati Allah dengan bersabar. Pejabat dekati Allah dengan jabatannya. Silahkan dekati Allah dengan caramu masing-masing. Dan itu lakukan dengan istiqamah, teguh pendirian dan tidak pernah putus-putus. Jangan pakai ilmunya orang barat. Ada kau kasih, saya kasih keluar. Jangan. Rezeki Allah yang tahu. Ada orang sama bisnisnya, sama harganya, sama tokonya, sama teknik promosinya. Subhanallah, ada yang bangkrut, ada yang sukses. Karena memang rezeki, kata Allah, jangan urusui, jangan kau pikiri, saya punya urusan, yang penting kerja kau. Adik-adik sekalian, hari ini kau minta-minta misalnya jadi tukang tambal ban. Hari ini kau cuma jual-jual bensin botolan. Tapi kau lakukan karena menolong orang tuamu. Halal kau lakukan, kau jauh lebih mulia daripada pejabat yang mentereng tapi dia pencuri uang rakyat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu diantaranya, dia bicara bohong. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka ditempati pak. Sudah neraka keraknya lagi. Kenapa keraknya neraka orang pembohong? Sebegini ceritanya bos. Kalau bapak nyata-nyata musuh sama saya mawas diri. Bapak nyata-nyata membenci saya, tentu saya selalu waspada. Tapi kalau saya percaya Bapak, lalu Bapak berkhianat, lalu Bapak bohongi saya serahkan segala hidupku kepada Bapak, lalu ternyata Bapak pembohong, hancur hidup saya. Itulah sebabnya pembohong di akhirat kelak keraknya neraka. Bapak-bapak yang tidak pernah dapat masalah karena satu istri, tenang aja pak, sudahlah syukuri aja itu. Jangan coba-coba tambah kalau kau tidak mampu. Itu kan sunnah Ustaz. Betul sunnah. Tapi siapa yang mampu? Manusia Islam seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau praktek poligami. Kenapa? Sholat tahajudnya tiap malam.
Senin Kamisnya tidak pernah lepas, duhanya tidak pernah gugur, sedekahnya lancar, tadarusnya berjus-jus 1 hari, pantas dia mampu. Kamu cuma hari Jumat sholatmu, paling terlambat datang, paling cepat pulang, khotbah kau tidur, mau poligami, pret. Jangan coba-coba kalau kau tidak mampu. Tenang ibu, saya bela kau malam. Katanya mau meneladani Nabi. Anda tahu enggak? Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah bicara kasar. Jadi kalau ada orang dia bilang ulama dirinya, dia bilang penceramah, dia bilang dai, lalu kasar mulutnya, dari mana dapat teladan? Bayangkan kalau bapak polisi bicara sama rakyat, enggak ada sekolahnya, orang miskin pula, lalu bapak hadir nutur kata yang sopan, maka itu langsung memperbaiki citra polisi terhadap satu orang. Begitu ada orang jelek-jelekan polisi, dia hadir. Anda begitu, polisi yang saya kenal itu begini. Maka benar tak kata tadi Pak Bambang yang jemput saya. Disampaikan ke anak buah, dimanapun kau berada, mau dinas atau tidak, jadikan dirimu sebagai wakil keadilan negara yang ada di sini. Pak, tahu Bapak, kalau Nabi minum bersama istrinya, beliau minum ini, kasih lagi istrinya. Gitu Pak, romantisnya Nabi. Minum, kasih lagi istri beliau. Minum lagi, kasih lagi. Hebatnya Nabi kalau minum, bekas bibirnya Aisyah dia minum. Bayangkan Pak, kalau misalnya Aisyah minum di sini, maka Nabi melihat bekas bibirnya mana tadi, lalu itu yang diminum. Bayangkan, Bapak pernah begitu? Hah? Kira-kira kalau Bapak minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Man arada dunya fa alaihi bil, siapa yang mendaki dunianya dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma, dan siapa yang mendaki dunia akhiratnya fa alaihi bil ilm. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta terbaik sepanjang zaman.